Di dalam bulan ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai amanat agung, di mana ada beberapa kata kerja penting di dalam amanat agung. Minggu lalu kita belajar mengenai pergilah, dan hari ini kita akan belajar mengenai jadikanlah, dan kemudian ada selanjutnya mengenai ajarlah dan lakukanlah. Hari ini kita akan fokus dalam satu amanat yang penting, amanat yang terutama mengenai jadikanlah. Sebelum itu saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal 28 ayat ke-16 sampai ke-19. Matius pasalnya yang ke-16, pasal 28 ayat 16 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, Yesus, murid-murid mereka menyembahnya. Tetapi beberapa dari mereka ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Demikian sabda Allah kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam sejarah Tiongkok ada seorang raja bernama King Wu of Qin. Seorang raja yang gagah perkasa, raja yang pada usia 19 tahun telah menjadi raja. Raja ini memiliki obsesi terhadap kekuatan. Maka dia memilih orang-orang yang memerintah di pemerintahannya hanya berdasarkan sesuatu yang di luar, saudara-saudara. Badannya terlihat kekar, kuat. Dan raja ini suka sekali mengadakan pertandingan-pertandingan adu kekuatan, adu gulat, adu berkelahi. Pokoknya Raja King Wu of Qin suka sekali dengan yang namanya kekuatan. Nah, suatu kali ada seorang yang menantang raja tersebut. "Aku ingin berduel denganmu, adu kekuatan." Dan Raja King of Qin menyanggupi tantangan itu. "Baik, mari kita bertanding." Nah, singkat cerita mereka mengadakan suatu pertandingan untuk mengangkat benda berat. Benda yang diangkat adalah benda yang disebut dengan ting. Apa itu ting? Adalah suatu wadah yang besar yang biasa dipakai untuk ritual-ritual leluhur yang beratnya bisa sampai ratusan kilo. Kemudian penantang ini menantang raja itu, "Ayo kita angkat ting ini." Kemudian penasihat raja datang kepada King of Qin. "Raja, jangan lawan dia, jangan, dengarkan saya." Tapi raja berkata, "Tidak usah banyak berbicara, saya mau menantangnya, saya sanggup melakukannya." "Raja, pikirkan baik-baik, itu ting itu berat sekali, kamu tidak mampu mengangkatnya. Nanti ada apa-apa, bagaimana dengan negara kita?" "Sudah, kamu diam saja." Akhirnya singkat cerita diadakan pertandingan itu dengan pede. Raja King of Wu ini datang dan mengangkat daripada ting itu. Dia mengangkat dengan bangga, "Lihat, inilah kekuatanku." Tidak lama kemudian terdengarlah bunyi krek, krek, krek. Akhirnya patah tulang dan ting yang berat itu menimpa raja itu hingga mati. Di dalam sejarah dicatat ini adalah emperor, adalah raja yang memiliki pemerintahan paling singkat dan paling muda. Dan sejarah memberikan komen terhadap raja ini dengan singkat, yaitu, "Raja ia celaka karena tidak mau mendengar." Saudara, begitu ironi, saudara. Hal ini terjadi karena ia tidak mau mendengar. Kita mungkin merasa kisah ini sangat konyol, tidak masuk akal, tetapi bukankah kisah ini juga menggambarkan kisah engkau dan saya? Sebagai manusia yang berdosa, dosa tidak hanya berarti aktual, saya melakukan aktivitas dosa, tetapi dosa juga berarti suatu keadaan. Di dalam bahasa Yunani, dosa artinya hamartia, yang digambarkan sebagaimana seseorang menembak panah dan tidak tepat sasaran.
engkau dan saya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang artinya apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau pikirkan, apapun yang kita kerjakan, kerap kali tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Tidak sesuai dengan perintah dan amanat Tuhan. Tuhan telah memberikan amanatnya. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Tetapi kita memilih untuk tidak mendengar. Kita memilih untuk tidak mendengar dan menghidupi apa yang ingin kita dengar dan apa yang ingin kita lakukan. Tapi hari ini Tuhan, kita mau setiap Jumat kita mau sungguh-sungguh belajar sebenarnya apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam membaca bagian Injil ini, saya mengajak kita untuk coba berimajinasi. Bayangkan jika hari ini ada seseorang yang berkata kepada kita semua, "Hai, aku akan mati dan kemudian 3 hari lagi aku akan bangkit." Kemudian orang itu benar mati dan 3 hari dia bangkit. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan perkataan dari orang ini? Tentu pasti kita dengarkan. Ternyata apa yang dia katakan benar dan luar biasa sekali. Orang yang bangkit dari kematian masih bisa berkata-kata, masih bisa hidup, masih bisa memberikan amanat, saudara-saudara. Dan ini adalah suatu penggambaran yang dirasakan oleh murid-murid saat itu. Karena Yesus yang telah mati itu, yang berkata dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga, benar-benar bangkit, menampakkan diri pada murid-muridnya. Dan di dalam bagian ini adalah bagian perpisahan dengan murid-murid. Sebelum Yesus berangkat ke surga, dia menyampaikan amanat agung yang harus dikerjakan. Saudara, tidak hanya orang yang mati dan bangkit kata-katanya kita harus perhatikan. Orang yang biasanya mau berpisah gitu ya, menyampaikan pesan-pesan terakhir. Dan biasa pesan-pesan terakhir ini adalah pesan-pesan yang sangat penting. Nah, ini adalah suatu hal yang kita rasakan di dalam narasi Matius pasal 28 ini. Tuhan ingin kita mendengarkan bahwa ada satu misi penting yang harus dihidupi gereja, dihidupi murid Kristus, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ada 2 kata kerja penting, pergilah dan jadikanlah. Minggu lalu kita belajar bagaimana penting gereja untuk bermisi, pergi, kabarkan Injil. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa tidak cukup untuk kabarkan Injil, tidak cukup untuk pergi. Karena ada 2 hal yang Yesus nyatakan, pergi dan jadikanlah. Jadikan apa? Murid. Ada panggilan Kristus agar gereja, agar umat Tuhan, agar murid menjadi seorang atau sekelompok komunitas pembuat murid. Saudara, misi penginjilan dan pemuritan adalah bagaikan 2 roda yang harus berjalan. Kalau misal satu kendaraan rodanya kita hilangkan satu, maka tidak stabil. Tidak akan membawa kita kemana-mana. Bayangkan kalau kita setiap hari penginjilan, tetapi tidak dimuridkan, apa yang terjadi? Di dalam sejarah ada satu kejadian di mana satu gerakan yang menggerakkan Injil, yang mengajarkan kita, ayo kita penginjilan. Tetapi gerakan itu dikritik oleh evangelical explosion yang mengatakan bahwa, hey tunggu dulu. Kita memang harus menginjili, kita dipanggil menginjili. Tetapi bagaimana hidupmu, bagaimana teladanmu, bagaimana strategi dalam menginjili, bagaimana pribadi orang tersebut. Saudara-saudara, jika kita pergi menginjili terus, tetapi tidak pernah dibina secara internal, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Banyak bayi rohani akan kumpul di gereja, saudara-saudara. Tidak pernah dibina, tidak pernah mengalami perubahan hidup. 10 tahun di gereja, 20 tahun di gereja, tidak mengalami pertumbuhan apapun. Demikian saudara-saudara, jika gereja hanya berbicara tentang pembinaan secara internal, memuridkan murid-murid Kristus yang siap di dalam gereja, tetapi tidak pernah menginjili, maka apa yang terjadi? Maka itu akan menjadi komunitas yang eksklusif, komunitas yang tertutup, dan bahkan tidak bertumbuh. Kenapa? Karena gereja yang hidup, gereja bertumbuh adalah gereja yang terus menginjili. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penginjilan dan pemuritan adalah isi hati Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Mengenai penginjilan, itu adalah hal yang mungkin biasa kita sudah dengar. Mengenai hal menjadikan murid, ini adalah hal yang mungkin kita baru atau kita pernah dengar, tetapi kita harus terus pikirkan dan
dalami. Ini ada suatu hal yang sangat baik yang digambarkan di dalam suatu buku The Trellis and the Vine. Dia menggambarkan pemuritan di dalam gereja di dalam beberapa kalimat yang menurut saya sangat baik. Bahwa gereja harus mengubah arah pelayanan. Dari hanya mengisi kekosongan bangku, kemudian jemaat-jemaat di training. Dan bagaimana gereja berhenti dari menggunakan orang menjadi mempertumbuhkan. Di dalam bagian ini, Colin Marshall and Tony Payne mengingatkan, kerap kali gerejanya berpikir bagaimana gereja penuh. Ya, setelah datang, kemudian ayo kamu melayani, ayo kamu melayani, ayo kamu melayani ya. Tetapi tidak pernah diperlengkapi, tidak pernah disupport, tidak pernah sungguh-sungguh didoakan. Maka apa yang terjadi? Maka akan burn out. Melayani terus, tapi tidak pernah dipertumbuhkan secara rohani. Maka akan sangat labil di dalam hal itu. Kemudian Colin Marshall dan Tony Payne mengingatkan bagaimana gereja tidak hanya fokus kepada hasil yang instan. Tetapi belajar yang namanya proses rohani. Bergumul bersama Tuhan. Di mana saat kita mengalami penurunan, mengalami tantangan hidup, kita bercoba berproses menjalinya dalam iman dan pengharapan. Tidak hanya menghasilkan hasil yang instan melulu. Dan kemudian pemuritan bukan berbicara kepada program-program yang ada. Seberapa menarik program yang ada yang memberikan suatu atraksi sehingga orang tertarik untuk tinggal. Tetapi fokus kepada manusia. Dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, yang ingin kita sentuh adalah manusia. Bukanlah jumlah ataupun program. Ini adalah suatu hal yang diingatkan oleh Colin Marshall and Tony Payne yang merupakan satu hal yang penting dan ini sepadan dengan teladan Yesus Kristus di dalam dunia. Kita lihat di dalam kehidupan Yesus Kristus di bumi ini. Dia tidak hanya mengabarkan Injil tentang kerajaan Allah. Dicatat dengan jelas bahwa Yesus pergi ke rumah-rumah ibadat untuk berkhotbah. Kemudian kita melihat Yesus mengambil kitab-kitab yang kemudian Yesus memberikan interpretasi yang dalam sekali. Ada satu pembinaan yang dilakukan Yesus, ada perkabaran Injil, dan juga ada pembentukan murid melalui relasi yang personal. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita melihat Yesus Kristus, apa yang dia lakukan? Di kitab Lukas, kita menemukan Yesus banyak sekali makan. Ya, sepertinya ada namanya kecenderungan Yesus makan-makan dengan banyak orang. Ya, di dalam satu buku membahas tentang teologi makan Yesus. Yesus saat itu bergaul dengan orang-orang berdosa, makan dengan orang berdosa, bukan hanya sekedar menikmati makanan. Tetapi ada misi pemuritan yang dilakukan Yesus. Kita ambil contoh bagaimana Yesus bertemu dengan Zakheus. Dia makan dengannya, bukan sekedar makan, tetapi melalui suatu perkataan, dialog yang personal, mengubahkan Zakheus. Dan kemudian kita melihat di dalam Alkitab dicatat di mana Yesus bertemu murid-murid. Hanya dicatat dengan singkat. Maka mereka masuk ke dalam rumah. Dan mereka berbincang-bincang. Keesokan harinya murid-murid siap mengikuti Yesus. Saya tidak tahu apa yang mereka perbincangkan sepanjang malam. Tetapi itu pasti bukan hal-hal yang kita katakan tidak berguna. Candaan-candaan semu. Tetapi pasti ada suatu misi Allah. Isi hati Tuhan. Suatu hal-hal yang benar-benar merupakan suatu hal yang mendesak. Yang harus dikerjakan. Dan Yesus bagikan kepada mereka. Dan disitulah terjadi transformasi. Saudara-saudara, di dalam beberapa saat ini saya juga merenungkan sekali pelayanan saya. Secara tradisional kita dididik di dalam sekolah teologi untuk memberikan satu pembinaan firman yang baik. Kita diperlengkapi dengan ilmu-ilmu teologi yang sangat baik. Dan setiap minggu kita harus berkhotbah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memang tugas hamba Tuhan adalah berkhotbah. Karena orang reform tahu khotbah itu paling penting. Tetapi satu sisi, di dalam bagian ini saya kembali diingatkan, selain berkhotbah di kelompok yang lebih besar, ada tugas yang penting yang Tuhan berikan, yaitu pemuritan. Bagaimana saya bisa di dalam kapasitas saya yang Tuhan berikan untuk memastikan firman yang telah didengar dihidupi di dalam kehidupan jemaat sekalian. Saudara, kalau kita hanya mengandalkan khotbah hari Minggu, saudara-saudara, mungkin khotbah kita temanya tentang, misalnya, tentang iman atau pengharapan. Tetapi mungkin yang kita hadapi adalah masalah-masalah lain yang tidak sesuai dengan tema minggu ini. Maka sebenarnya saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita juga harus dituntut untuk terus belajar. Dan penting, saya menyadari bahwa bagaimana saya
memastikan bahwa iman dan pengharapan yang telah didengar telah diterima dengan baik di dalam kehidupan jemaat. Dan yang kedua, saya juga melihat bahwa ada dinamika-dinamika lain di dalam kehidupan. Tidak hanya berbicara tentang iman dan pengharapan secara luas, tetapi mungkin ada masalah ekonomi, ada masalah pilihan-pilihan sulit, ada masalah-masalah yang sulit diungkapkan. Nah, di situ penting pemuritan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya sampaikan ini ada beberapa foto di mana ini adalah salah satu contoh di mana saya sendiri juga belajar di dalam hal pemuritan. Bagaimana selain berkhotbah di umum, saya juga meluangkan waktu untuk membagikan hidup dengan jemaat. Walaupun saya tidak bisa mengerjakan semua, tetapi ada beberapa pribadi-pribadi yang saya dengan semua gumulkan di dalam doa, dan kami memiliki dorongan untuk mencarinya, membangun suatu relasi yang mendalam. Dan tentu tidaklah mudah saat kita ingin menjalin relasi dengan seseorang, saudara-saudara, kita sudah menerima yang rasanya penolakan. Menerima kalau kita misalnya menanyakan kabarnya, mungkin 2 hari lagi baru dibalas, 5 hari lagi baru dibalas, begitu ya. Tetapi bagaimana kita terus melakukannya, sampai kemudian ada suatu percakapan yang mendalam, aktivitas, interaksi, komunikasi, relasi yang mendalam. Sehingga bisa masuk ke dalam satu komunikasi yang tidak hanya bersifat umum. Gimana kabarnya, sudah makan, apa hobinya. Tapi sudah bisa berbicara sampai kedalaman, kelemahan-kelemahan, dosa-dosa, dan apa yang harus diselesaikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya melihat bahwa 2 hal ini merupakan hal yang sangat penting di dalam gereja, yaitu penginjilan, pembinaan internal secara kelompok kecil, dan relasi personal yang dilandaskan kebenaran firman Tuhan yang menghasilkan perubahan yang mentransformasi. Saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh melihat ini sebagai suatu gerakan, saudara-saudara. Bukan hanya dikerjakan oleh beberapa orang yang sadar akan hal ini, tetapi setiap kita melakukannya. Saya mengajak kita untuk coba mengimajinasikan. Bayangkan misalnya di sini ada 200 orang. Dan 200 orang ini fokus ke 1 orang saja, saudara-saudara. 1 orang saja yang benar-benar kita mau dekati dia. Kita mau membuka diri kita mau sharing life dengan dia. Kita mau berbagi kehidupan, pengalaman hidup. Dia susah, kita bersama dia. Dia ada pergumulan, kita dengarkan. Kita hadir di dalam apapun yang masa senangnya, masa susahnya. 1 orang saja, saudara-saudara. 1 orang saja, tidak menuntut banyak, saudara-saudara. Bayangkan 200 orang yang ada di KU1 ini akan berubah menjadi 400 orang. Saudara, ini adalah sesuatu yang Yesus berikan kepada kita. Dan sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan yang seharusnya setiap kita kerjakan. Tetapi apakah kita sadar akan hal ini? Atau jangan-jangan kita menjadi suatu jemaat komunitas konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Saya datang, saya mendapati, saya kenyang, saya pulang. Tetapi kalau saya hari ini tidak kenyang, tidak menghasilkan apa-apa, maka saya merasa tidak ada manfaatnya. Tetapi bukan itu. Kita mau mengubah gaya hidup konsumerisme menjadi gaya hidup pemuritan yang relasional, yang merubahkan dan didasari dari visi misi kehendak Tuhan. Namun saudara-saudara, sebelum kita berkata juga menginjili dan juga pemuritan, agar pemuritan juga tidak menjadi sebuah slogan, program, dan kita tidak bisa bedakan apa bedanya pemuritan dengan pertemanan. Bukankah pemuritan yang tadi contoh katakan sepertinya tidak ada perbedaannya dengan pertemanan. Bestie, best friend, bro. Apa perbedaannya? Hari ini saya mengajak kita untuk mengupas lebih dalam. Ada satu perbedaan yang sangat signifikan. Bahwa amanat agung jadikan itu berfokus kepada Yesus yang adalah Raja. Saat Yesus berkata jadikanlah, ini bukan sekedar saran-saran daripada orang-orang agung, orang-orang pintar. Karena memang ada kecenderungan dari beberapa akademisi menganggap perkataan amanat agung itu hanya sebagai pertimbangan saja. Karena apapun yang dikatakan Yesus sebanding dengan apapun yang dikatakan Sokrates, apapun yang dikatakan Plato, apapun yang dikatakan Konfusius. Hampir sama. Jadi gak usah terlalu serius menanggapi perintah Yesus. Itu hanya salah satu kalimat bijak saja. Ya, tetapi tidak demikian saudara-saudara.
Kenapa amanat agung disebut agung? Pernahkah kita berpikir hal itu? Kenapa agung? Apakah karena kita melakukannya jadi amanat agung-agung? Atau karena isinya agung? Sebenarnya sederhananya, amanat agung dianggap agung karena yang mengutus itu Allah yang agung. Saat Yesus Kristus disalib, kemudian ada tentara Romawi melihat Yesus. Dan dia berkata satu statement yang dicatat di dalam Injil. Oh, sungguh orang benar. Kenapa orang benar ini disalib? Dan kata benar ini, saudara-saudara, orang Romawi menggunakan kata benar. Dan kata ini pernah digunakan di satu orang di dalam sejarah. Hanya digunakan kepada satu pribadi, yaitu Sokrates. Bagi orang Romawi saat itu, dia menganggap Yesus tidak berdosa. Yesus orang agung. Dan dia orang benar. Sama seperti Sokrates. Kenapa? Karena Sokrates sama dengan Yesus. Dia hadir di dalam dunia. Dia meneriakkan kebenaran. Dia menolak penyembahan terhadap berhala-berhala. Dan dia pada akhir hidupnya ditangkap dan dipilih. Engkau mau meng-cancel apa yang engkau katakan? Atau engkau memilih mati minum racun? Dan kemudian Sokrates berkata, lebih baik saya minum racun daripada saya menolak kebenaran. Sehingga Sokrates dianggap sebagai orang benar yang tidak ada salah, tetapi karena kebenaran dihukum. Orang Romawi memiliki pemikiran tersebut sehingga saat melihat Yesus dia berkata, oh sungguh orang benar bagaikan Sokrates. Tetapi apakah Yesus sebanding dengan Sokrates? Sejarah mencatat tidak. Kenapa? Karena sebelum Sokrates mati, murid-muridnya datang, ada pesan terakhir. Sokrates berkata satu hal, tolong bayarkan utangku. Saya masih punya utang ke kuil ini, dewa ini. Tolong bawa sepotong ayam kasih ke sana. Saya masih punya utang. Tetapi berbeda dengan Yesus. Sebelum dia mati, dia katakan sudah selesai. Yesus tidak berutang kepada orang, tetapi justru membayar utang kita. Berbeda. Sokrates, orang yang agung, pada akhir hidupnya masih pikir dia punya utang orang. Tetapi Yesus justru selesai, semua utang dibayar. Saat Yesus berkata selesai memiliki makna yang dalam sekali. Bagaikan pelukis yang telah menyelesaikan karyanya dan dia katakan selesai. Bagaikan imam yang sudah mengikuti peraturan-peraturan rumah ibadat dan sesuai dengan hukum Musa. Dan dia berkata sudah selesai. Dan saat seseorang pedagang-pedagang Ibrani dan pedagang-pedagang Yahudi membayarkan bon-bon utang dari dagangnya. Dan dia katakan selesai. Yesus membayar utang kita. Yesus adalah Raja dan Tuhan kita yang agung. Maka sebenarnya fokus daripada Matius ini bukan berbicara kepada kita. Tidak pernah fokus utamanya adalah kita. Kita yang menginjili, kita yang memuridkan. Saudara-saudara ini sangat bahaya sekali. Kenapa? Apa yang terjadi nanti? Kita akan katakan, saya telah membawa 10 orang ke sini. Saya telah membawa 20 orang ke sini. Puji Tuhan, karena kehadiran saya telah menjadikan banyak murid. Tidak, fokus amanat agung, fokus penginjilan, fokus pemuritan adalah Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Narasi ini emang menekankan hal ini. Dikatakan bahwa ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ada penekanan kata tempat. Mengapa tempat ini penting? Kenapa tidak langsung dikatakan saja ke-11 murid bertemu dengan Yesus? Karena ada satu penekanan narasi daripada Matius. Karena orang Yahudi tahu, setiap ada pertemuan di gunung, itu pasti bertemu dengan sesuatu yang ilahi. Bertemu dengan Tuhan. Maka ingin mengindikasikan pribadi yang diketemui oleh murid-murid ini bukan sekedar pribadi yang biasa. Dan mengapa harus Yesus yang difokuskan? Karena sebelum Yesus berkata, pergi dan jadikan. Yesus berkata, karena segala otoritas surga dan bumi telah diberikan kepadaku, maka pergilah. Saudara-saudara, bukan karena kamu hebat, pandai menginjili, pergi. Karena kamu memiliki talenta yang luar biasa, pergi. Bukan. Tetapi karena otoritas surga dan bumi telah diberikan kepada Yesus, maka engkau pergi, jadikanlah murid. Maka fokus daripada penginjilan, fokus dari pemuritan harus kembali kepada Yesus yang adalah Raja.
Dan Markus mencatat dengan jelas sesudah Yesus berbicara hal itu, maka terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Wah, kalimat ini membuat banyak sekali orang pusing. Kok Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa? Jadi seolah-olah Bapa itu lebih besar, kemudian Yesus itu lebih kecil, dan kemudian Yesus silakan duduk di sebelah saya. Tetapi bukan begitu maksudnya. Apa yang dimaksud seseorang yang duduk di sebelah kanan? Nah, Agustinus berkata bahwa pemahaman Yesus yang naik ke tangan Bapa, tangan kanan Bapa, tidak boleh dimengerti secara literal. Seolah-olah posisi Bapa di kiri lebih besar dan Yesus di kanan lebih kecil. Tetapi saudara-saudara, ini adalah suatu penggambaran, saudara-saudara. Penggambaran bahwa pribadi yang di kanan ini adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Seorang teolog reform mengilustrasikan bahwa kata di sebelah kanan ini tidak boleh diperhatikan, dianalisa sebagai lokasi, geografis atau sesuatu yang material. Tetapi sesuatu yang imaterial, transform daripada lokasi, geografis, misalnya cinta. Seorang teolog ini menggambarkan dengan cinta. Saya tanya, cinta di mana? Ada yang berkata, aku cinta padamu, belah hatiku, gitu ya. Jadi cintanya di mana? Di hati, di jantung. Nah, kalau suatu hari jantungnya operasi, berarti cintanya pindah. Bahaya dong, gitu ya. Cinta, kasih itu tidak bisa dilokasikan, tetapi kita tahu keberadaannya. Di mana kasih? Di situ. Di mana situ? Di sana. Di mana dia? Kasih. Demikian, saat konteks Yesus di kanan, itu adalah di mana perkenanan Allah. Dan Aquinas dalam Summa Theologia berkata bahwa duduk di sebelah kanan artinya tinggal. Sebagaimana Bapa di dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa adalah satu misteri Allah Trinitas. Dan kemudian berbicara di kanan, berbicara tentang kemenangan. Bagaimana jenderal-jenderal perang yang menang mendapati hadiah, penghormatan di sebelah kanan Allah Bapa atau di sebelah kanan Raja yang telah mengutus menang jenderal itu. Yesus Kristus telah menang atas maut. Dan kemudian sebelum dia naik ke surga, dia mengucapkan satu amanat agung yang harus kita hidupi. Maka tidak heran Abraham Kuyper pernah berkata bahwa tidak ada satupun inci di dalam penciptaan ini yang tidak berteriak bahwa ini milik Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika hari ini kita bisa menginjili, kita bisa memuridkan, itu semua milik Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melihat hal ini sebagai kedaulatan Tuhan. Maka saat Yesus Kristus berkata, jadikan murid, fokusnya bukan kita sebagai pembuat murid, tetapi Kristus yang mengutus kita sebagai pembuat murid. Karena apa? Karena soal menjadikan murid itu adalah bagian Yesus. Itu adalah bagian Yesus. Seseorang bisa dimenangkan, saudara-saudara, bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Kristus. Karena kita percaya ada umat-umat pilihan yang Tuhan telah tetapkan, sehingga melalui kehadiran kita yang diizinkan Allah, jiwa-jiwa yang sudah dipilih itu bisa kembali kepada Bapa. Nah, ini adalah saya rasa pemuritan yang benar-benar sehat, yang sesuai, yang harus kembali kepada Yesus Kristus. Kita melihat di dalam Matius dicatat bahwa saat mereka bertemu dengan Yesus, ada dua kelompok murid. Yang satu menyembah, yang satu ragu-ragu. Ini satu teguran bagi kita. Kita ikut Yesus, belum tentu semua adalah pribadi yang menyembah Yesus. Mungkin di tengah-tengah kita ada pribadi yang ragu. Tetapi terlepas dari murid yang taat dan murid yang ragu, ada satu penekanan di sini. Yesus mendekati mereka. Saudara, tanpa anugerah yang duluan, tidak mungkin ada misi Allah. Tanpa ada anugerah yang tidak bisa ditolak, tidak mungkin ada ketekunan orang kudus, saudara-saudara. Harus ada Tuhan yang mendekati terlebih dahulu, baru ada misi yang namanya penginjilan, pemuritan. Tanpa Allah yang mendekati kita, tidak mungkin ada namanya pemuritan dan penginjilan. Dengan melihat hal ini, kita melihat bahwa pemuritan dan penginjilan bukan soal aksi, tetapi suatu anugerah yang harus dihidupi dengan sungguh-sungguh. Dengan hal ini, mengajakkan kita untuk berpikir satu hal,
introspeksi diri sebelum kita pergi. Bagaimana mungkin kita mau menjadikan orang lain merajakan Kristus, tetapi diri sendiri tidak pernah merajakan Yesus? Dan bagaimana kita mau menjadikan orang lain murid kalau kita bukanlah murid? Apakah kita sudah dilahirkan baru? Apakah kita telah dewasa secara rohani? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Yesus? Ini adalah suatu hal yang harus sungguh-sungguh kita gumulkan sebelum kita pergi dan memuridkan. Yang kedua, kita belajar bahwa amanat jadikan itu adalah undangan kepada kita untuk menteladani Yesus. Jadi bukan sekedar pergi atau sekedar jadikan saja, tetapi perginya bagaimana, jadikan bagaimana. Saat Yesus berkata pergi, jadikan, Yesus sedang mengindikasikan bahwa kau pergi, kamu jadikan sesuai dengan yang mana dahulu saya telah pergi dan saya jadikan. Jadi kita harus berfokus kepada teladan Yesus. Nah, siapa Yesus? Dalam iman reform ada 3 status yang Yesus sandang. Yang pertama, Yesus sebagai imam, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai raja. 3 ini tidak boleh kurang di dalam gereja. 3 ini tidak boleh kurang di dalam umat percaya. Kenapa? Imam berbicara tentang aktivitas ibadah, perayaan-perayaan rutin, bagaimana memastikan bahwa semua yang dalam firman Tuhan itu rakyat Israel bisa melakukannya. Itu fungsi imam. Fungsi nabi. Nabi itu apa? Penghukuman, keadilan Allah, kebenaran. Sehingga dikoreksi, sehingga umatnya bertobat. Bukan menutup-nutupi kebenaran gitu ya, tetapi nyatakan kebenaran. Dan terakhir ada raja, yaitu yang memimpin, yang memberikan visi. Nah, coba kita hilangi satu fungsi dari hal ini ya, dari 3 hal ini. Misalnya, gereja ada pemimpin yang baik. Kemudian aktivitas rohaninya berjalan. Ada Natal, ada Paskah, ada Jumat Agung, ada persekutuan doa. Imam mengerjakan dengan baik. Tetapi tidak ada kebenaran yang dinyatakan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kemudian jika ada aktivitas ibadah yang rutin, yang baik, kebenaran firman Tuhan yang sejati, tetapi tidak memiliki raja yang memimpin dengan baik, maka komunitas ini akan kehilangan arah, tidak tahu harus bagaimana. Demikian, kalau ada juga kebenaran, ada juga raja, tetapi nggak ada yang memastikan bahwa firman Tuhan yang telah didengar, firman Tuhan yang telah diterima, masuk ke dalam kehidupan jemaat sehari-hari. Maka 3 hal ini adalah 3 hal penting. Maka pemuridan yang meneladani Yesus harus mencerminkan 3 fungsi dan juga 3 status Yesus di dalam hidupnya. Pemuridan yang berlandaskan imam, pemuridan yang berlandaskan nabi, dan pemuridan yang berlandaskan raja. Tapi raja seperti apa? Imam seperti apa? Nabi seperti apa? Yesus adalah imam yang membawa umat kepada Bapa. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kalau membawa yang dari atas ke bawah itu gampang. Gampang. Kenapa? Karena saya hanya menerima, bukan dari pikiran saya. Saya membaca firman Tuhan, saya sampaikan apa adanya yang isi hati Tuhan. Mau terima atau tidak terima itu tanggung jawab masing-masing. Ini emang dari Tuhan. Tetapi yang sulit itu membawa jemaat, membawa dosa-dosa jemaat kepada Tuhan. Itu fungsi imam yang sulit sekali, saudara-saudara. Bagaimana kita bergumul bersama membawa dosa-dosa bangsa di hadapan Tuhan. Itu tidak mudah. Tetapi membawa yang dari atas ke bawah itu mudah. Bertobatlah, engkau berdosa, jangan mencuri, jangan membunuh. Tapi bagaimana bersama-sama dengan jemaat hadir, membawa korban persembahan, mendukungnya, bersamanya menghadapi Tuhan. Itu tidaklah mudah. Dan tentu pemuritan juga harus dilandaskan kebenaran. Transparan, semua harus dievaluasi dalam kebenaran firman Tuhan. Jika tidak, maka pemuritan kita akan menjadi kelompok sosial. Tidak ada bedanya dengan dunia. Dan terakhir adalah pemuritan yang menjadi raja. Raja yang seperti apa? Raja yang memiliki visi kerajaan Allah. Tetapi di saat bersamaan, raja yang seperti gembala. Di dalam sejarah banyak sekali raja-raja yang berotoritas, memiliki kuasa, tangan besi. Tetapi sedikit. Dan bahkan tidak ada raja yang memiliki hati seorang gembala. Dan tidak ada Tuhan yang mau menjadi manusia. Itu hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita harus mengikuti teladan Yesus. Menghidupi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena disitulah teladan kita, disitulah kekuatan kita. Semakin kita memancarkan Yesus, kita akan menampilkan otoritas Yesus, bukan kita lagi. Ada suatu kisah di mana seorang bapak yang menyekolahkan anaknya ke Amerika. Anak ini dari kecil lahir di sekolah minggu, besar di sekolah minggu, dididik dengan doktrin yang bagus, akhirnya disekolahkan di Amerika. Sampai pulang di Amerika bapaknya sedih. Kenapa? Karena anaknya terjerat LGBT. Anaknya hidup-hidup karu-karuan, minum-minum obat. Dan bahkan dia menjadi penganut ateis. Dia berkata kepada bapaknya, bahwa Bapak, saya boleh tekankan bahwa Alkitab yang kita percaya hari ini adalah Alkitab yang palsu. Yang tidak sesuai kebenaran dan sudah dimanipulasi. Dan saya bisa memberikan bukti. Anakku, aduh, aku sudah menyekolahkan kamu jauh-jauh, berharap kamu menjadi orang yang sukses, berguna bagi bangsa dan melayani di gereja. Tetapi kenapa engkau menyangkal imanmu? Bapak, ini serius, saya tidak bohong. Ayo kita uji kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya sekolah minggu telah menipu kita selama ini. Cuma kitanya yang tidak kritis. Kenapa? Bapak tahu banyak kisah sekolah minggu yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Sembarangan ngomong kamu. Kamu jangan kurang ajar ya. Kalau Bapak tidak percaya, coba ambil Alkitab Bapak. Tunggu sebentar, Bapak cari. Cari, bawa Alkitabnya. Mana kisah yang tidak ada di dalam sekolah minggu itu? Bapak, tahukah kisah Yunus? Selama ini kita belajar kisah Yunus, bukan? Ada seorang yang nabi yang dimakan oleh ikan yang besar dan dibuang untuk menyabarkan pertobatan Niniwe. Tidak ada di dalam Alkitab. Itu hanya tambahan daripada guru-guru sekolah minggu saja untuk menipu anak-anak. Coba buktikan. Baik, Bapak itu melihat Alkitabnya. Silakan, tidak ada yang namanya kitab Yunus. Tidak ada yang namanya kitab Yunus. Kemudian anak itu berkata seperti ini. Jemaat, apa ada yang membawa Alkitab? Ada yang membawa Alkitab? Ya. Anak itu berkata seperti ini. Pak, sebenarnya bukan saya tidak mau menjadi orang Kristen. Saya tahu Bapak dari kecil mengajak saya untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum saya pergi ke Amerika, saya merobek kitab Yunus di Alkitab Papa. Dan saat saya pulang dari Amerika, bahkan Bapak tidak tahu selama ini ada kitab Yunus di dalam Alkitab itu. Sudah dirobek lama pun tidak tahu. Tidak ada pun tidak tahu. Bagaimana mungkin Bapak, engkau menyuruh saya tunduk kepada firman Tuhan. Tetapi engkau sendiri tidak pernah sungguh-sungguh hidup dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita coba cek. Jangan-jangan kitab Yunus kita sudah lama dirobek, saudara-saudara. Dan kita tidak tahu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, teladan itu penting. Bagaimana mungkin kita mau menginjili orang bahwa hai kamu percaya kepada Yesus, tetapi sambil berkata hai percaya kepada Yesus, kita sambil begini saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita memuridkan, tetapi kalau kita belum diubahkan oleh Yesus Kristus, maka penting agar kita menjadi pribadi-pribadi yang belajar seperti Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan itu penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan Yesus berkata, belajarlah daripadaku yang lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapati ketenangan. Belajar dari Yesus. Sebuah buku The Passion Generation berkata seperti ini. Pemuritan yang baik adalah pemuritan yang berlandaskan teladan Yesus. Di mana kamu lakukan, saya lihat, kita terhubung. Aku lakukan, kamu juga membantu dan terlibat, kita terhubung. Kamu lakukan, kemudian gantian aku yang membantumu, kita terhubung. Kamu lakukan, aku melihat, kita terhubung. Kamu lakukan, orang melihat, mereka terhubung. Jadi pemuritan yang sejati adalah pemuritan yang bersama-sama menunjukkan teladan dan kedewasaan rohani dalam pertumbuhannya. Tanpa itu tidak mungkin ada pertumbuhan gereja yang sesuai dengan isi hati Allah.
Dalam buku Not a Fan, Kyle Idleman memberikan 2 pertanyaan yang harus direnungkan sebagai seorang murid. Kamu ini adalah murid, pembuat murid, atau hanya sekedar fans? Itu bisa diuji dengan 2 pertanyaan ini. Yang pertama, siapakah andalanmu? Dan yang kedua, apa yang kamu lakukan di dalam kelemahanmu? Saya tidak tahu selama ini kita menginjili, kita memuridkan, menjalani misi Tuhan, siapakah yang menjadi andalan kita? Siapakah yang kita tonjolkan? Dan dalam melakukan hal itu, jika mengalami kelemahan, mengalami pergumulan, apa yang kita lakukan? Kyle Idleman berkata seperti ini, seorang murid yang sejati bukan seorang murid yang berkata saya mampu, tetapi dia berani mengakui bahwa aku tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Dia katakan di dalam bukunya, dunia ini kerap kali menunjukkan bagaimana seseorang itu tidak boleh terlihat kelemahannya, ya. Harus terlihat kuat, harus terlihat bagus, harus terlihat perfect. Bahkan sekarang anak-anak kita dididik kalau mau masuk kerja, gak boleh kelihatan ada kelemahannya. Maka di dalam buku Kyle Idleman dikatakan bahwa ada suatu kecenderungan untuk menutupi kelemahan. Misalnya di dalam wawancara kerja. Strategi pertama, ubah kelemahan jadi kekuatan. Jadi kamu jangan bilang kamu lemah, kamu malas. Tetapi kamu ubah. Apa kelemahanmu? Saat ditanya ya, interview kerja. Kelemahan saya adalah saya perfeksionis. Saya mengerjakan sesuatu, terkadang itu orang kasih 3, saya kerja 10. Aduh, itu kelemahan saya harus berubah. Nggak ngomong kelemahan ya, tetapi jadi kelebihan gitu ya. Kemudian yang kedua, kamu harus tunjukkan, kamu itu seolah-olah sekarang sudah sadar. Dulu saya itu bekerja sendiri, tapi saya sadar sejak ingin memasuki perusahaan ini, saya harus bekerja sama. Wih, berarti orang ini mau belajar gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana? Kamu boleh kasih tahu kelemahan, tetapi yang tidak relevan. Misalnya, saya melamar jadi akuntan. Apa kelemahanmu? Kelemahan saya itu saya suka kurang teliti. Oh, nggak bisa. Karena apa? Karena akuntan harus teliti, gitu ya. Jadi harus bagaimana? Sampaikan kelemahan yang tidak relevan. Misalnya, apa kelemahanmu? Melamar jadi akuntan. Kelemahan saya tidak bisa main basket. Saya lemah di olahraga. Oh, nggak apa-apa, akuntan nggak harus main basket gitu ya. Aduh, kelemahanmu apa? Kalau saya masak itu suka gosong. Oh, nggak apa-apa, bukan chef, akuntan. Saya berkata ini bukanlah tidak baik, saudara. Tapi pertanyaan, apakah kita autentik sebagaimana orang yang kita nyatakan itu? Nah, dunia itu mengajari kita untuk menutupi kelemahan. Tetapi di dalam pemuritan kita diajak, yuk kita sama-sama akui kelemahan kita. Kita harus sadar kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan di dalam pembentukan rohani. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 berkata, tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita bersama-sama kembali kepada isi hati Allah. Menjalankan pemuritan yang sungguh-sungguh merajakan Yesus Kristus. Dan kita mau sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus. Sehingga penginjilan yang kita lakukan, pemuritan yang kita lakukan, itu benar-benar autentik dan berdampak dan memuliakan nama Tuhan. Siapkah kita pergi menjadi pembuat murid? Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pada hari ini sebelum kami pergi melakukan banyak hal untuk-Mu Tuhan, kami kembali direm untuk disadarkan. Apakah kami sendiri telah merajakan Yesus dalam kehidupan kami? Apakah kami telah lahir baru? Apakah kami telah diubahkan? Apakah kami memiliki kerinduan untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani? Dan terlebih Tuhan, apakah kami benar-benar di dalam hidup kami telah menteladani Yesus Kristus? Kiranya Tuhan beserta setiap jemaat-Mu agar kami bisa bersama-sama tidak hanya mendengarkan tetapi dapat melakukan firman Tuhan ini bersama-sama. Kami bersyukur atas amanat terutama yang Kau berikan
Kiranya berikan kami kekuatan untuk menjadikan orang lain murid dan membawa mereka bersama-sama mereka, bergumul bersama mereka, dan membawanya kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.